Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang di FKIK UMY ya, di ruang ampi teater kaki ya, ini kaki untuk kedokteran gigi. Yang pertama, mohon maaf saya lepas maskernya karena saya kalau beberapa waktu cukup lama ngomong nanti saya bisa pingsan. Ya, jadi setiap kali kalau untuk harus bicara panjang biasanya nggak mampu pakai masker lama karena kepok, bahasa Jawanya itu kepok ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada berapa peserta jadinya? 6, 4, berarti 10 ya Bu ya? 10, baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa ketika kita itu di dalam lingkungan pekerjaan kita ya, kita ini akan penuh banyak risiko di dalam pekerjaan kita ya. Apapun profesinya ya, itu selalu punya risiko. Ada yang risikonya minimal, ada yang risikonya maksimal. Nah, Bapak Ibu itu kalau dalam kategori risiko kerja itu karena di laboratorium masuk kategori mana? Tinggi, risiko tinggi ya, resti, betul nggak? Ya, di laboratorium itu risiko tinggi, apalagi beliau Bu Dr. Linis ini di mikrobiologi itu bagian yang sangat rentan dengan infeksi ya, infeksius itu karena bermain-main dengan bakteri dan kadang virus itu yang tidak bisa dielakkan gitu. Nah, salah satunya kita hari ini di sesi pertama kita akan bincang-bincang sharing tentang faktor-faktor penting ketika kita bekerja itu ada pembebanan ya, beban kerja di tempat kerja kita masing-masing ya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kita punya daya kerja ya, kemampuan kapasitas kita bisa bekerja ya. Sebelumnya saya sampaikan, Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan K3? Belum pernah ya, baru hari ini ya. Baik, nah jadi kadang di dalam sebuah pekerjaan itu ya, entah itu pekerjaan yang ada dalam kondisi duduk di ruang kerja, meja kerja dan seterusnya, bagian admin maupun bagian yang non administrasi, semuanya ada penuh dengan risiko. Maka di sini ada berkaitan dengan kesehatan kerja. Nah, ada kesehatan kerja. Maka yang berikutnya ada keselamatan kerja. Yang berikutnya ada berkaitan dengan risiko itu namanya kecelakaan kerja ya. Belum lama ini Bapak Ibu pernah mendengar berita di Beirut terjadi apa? Nah, yang terjadi ledakan apa itu? Bahan kimia. Itu kaitannya dengan apa? Bahan kimia itu ada laboratorium, ada gudang ya. Dan ini semua adalah penuh dengan risikonya kayak gitu ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu namanya itu ada kasus kecelakaan kerja. Belum lama ini di mana itu Sleman ya, di Sleman ada seorang yang mau memasang baliho ya, belum lama ini, sekitar 3 bulan yang lalu ya, belum lama loh, 3 bulan yang lalu masang baliho. Maka saat pasang baliho ini yang namanya petugas itu ternyata nyangkut kabel listrik. Bayangkan itu, kabel listrik kesengat listrik dan alhamdulillah tidak meninggal, tapi luka bakar Bapak Ibu. Dan luka bakarnya nggak main-main, itu sampai di ICU, di khusus ruang bakar itu ya,
untuk luka bakar di Sarjito itu 1,5 bulan dan harus dioperasi 3 kali untuk menambal tempat yang terbakar. Ini alhamdulillah masih hidup, karena ada yang terjadi kena begitu meninggal. Itulah yang namanya resiko pekerjaan yang akhirnya bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, ini penting kita kupas di situ, termasuk berkaitan dengan ini. Belum lama ini juga salah satu teman kita di kedokteran ini, satu bagian dengan Bu di sini, beliau mau melakukan tes swab. Maka pada posisi menggunakan pakaian itu, ya pakaian Teletubbies ya, itu pakainya lama gitu, setengah jam baru selesai. Terus kemudian pakai masker N95 itu, tapi sebelumnya pakai masker yang bedah itu ya, terus kemudian double. Nah, pada saat sudah begitu, ini kan dirapeti kanan kiri kan disolasi biar enggak kena. Apa yang terjadi? Keringat dingin, terus terjadi apa namanya, mau pingsan. Nah, ini padahal hanya memakai APD, ya. Terus kemudian dilepas dan alhamdulillah bisa tidak pingsan. Coba kalau kemudian masuk di ruang isolasi untuk kemudian pingsan, kan jadi masalah lagi, ya. Sudah tempat infeksius dan risiko situ. Jadi itu yang namanya di dunia pekerjaan itu berkaitan dengan pembebanan yang berisiko tinggi. Nah, pendahuluannya kalau ini berkaitan dengan industrialisasi, karena kita ini walaupun di dunia yang namanya pendidikan tidak lepas dengan industrialisasi, karena alat-alat yang ada di laboratorium kita tidak ada yang tidak produk dari industri, betul nggak? Ya, teknologinya semuanya menggunakan industri. Karena itu dengan industrialisasi ini selalu diikuti ada penerapan teknologi tinggi, maka kita selalu harus update dengan sebuah teknologi itu. Nah, di sini penggunaan bahan serta peralatan yang semakin kompleks, semakin jelimet, seringkali terjadi akibat buruk bagi siapa? Bagi kita, ya, dan juga bagi lingkungan. Saya tanya, Bu, di SMP ya, apa nggak sama? SMP Muhammadiyah itu labnya ada nggak pengelolaan limbahnya? Nggak ada. Ada yang SMP-nya ada pengelolaan limbahnya? Nggak ada. Di kita gimana Bu Linis? Pengelolaan limbah lab. Nah, ini berkaitan dengan ini, ya, terhadap lingkungan. Jadi persoalan kita buang chemical ya, buang macam-macam bahan itu tidak lain akan mempengaruhi lingkungan kita. Di tempat kerja terdapat beberapa bahaya. Apa itu? Di lingkungan kerja ini ada faktor fisik, ya, faktor fisik, panas lingkungan, dinginnya suhu. Ya, ruangan ini tadi penggunaan AC, karena kita kondisinya sedang COVID, maka kita buka supaya sirkulasinya tetap ada, ya. Nah, ini karena fisik. Ada faktor kimia, faktor biologis. Faktor biologis itu ya ada virus, ada jamur, ada macam-macam, ya. Nah, juga ergonomi. Ergonomi itu apa? Ada yang tahu apa? Ergonomi itu salah satunya Bapak Ibu kalau duduk begini, duduk ini, asal yang namanya kaki, duduknya bisa jadi. Ergonomi itu berkaitan dengan letak posisi organ tubuh saat melakukan aktivitas. Itu secara anatomis apa enggak? Duduk kita kebetulan tinggi, kaki yang ada nih, tungkai bagian bawah
dengan tinggi pantat sama, itu ergonomis. Tapi kalau itu kemudian ternyata tinggi kaki bagian ini dengan bagian pantat tidak sama, itu sudah menimbulkan masalah. Jadi ada pembebanan tertentu. Sepatu Bapak Ibu itu ada hak yang tinggi nggak? Ada high heel. Nah, ini. Posisi ketinggian ini, kalau kita perhatikan di dalam tubuh ini, ini pembebanan gaya fisikanya kan ada beban gravitasi. Maka bagian tulang belakang ini yang menyangga tubuh kita, ada gaya beban yang ada di depan tulang punggung, mulai dari kepala sampai badan dan juga ada di kaki. Ini semua akan menuju ke arah tanah ini. Nah, ini titik tumpunya kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pembebanan semacam ini ya, pada posisi saat kita berdiri atau saat kita tegak, Ibu dan Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu itu kondisi siaga memandang ke depan ini ada otot yang menarik ini, set, menahan agar supaya ini nggak jatuh ini, agar nggak jatuh. Maka kalau Bapak Ibu lama begini, itu nanti cengen. Betul ya? Jangan pegel, kenceng-kenceng ya, sering tahu gitu. Nah, begitu juga ini. Ini Bapak Ibu, ada yang perutnya gede, entah itu hamil atau tidak. Nah, ini pembebanan, maka ini ketika berdiri ini narik sen. Nah, pada posisi ini, ketika ada satu tarikan ini, maka kalau orang ibu hamil atau orang berperut gede, mesti cenderung low back pain, nyeri bagian ini. Jadi namanya ini ergonomi. Kita nggak ergonomis tubuhnya. Kalau saya ini termasuk langsing. Nah, ini jadi ergonomis. Nah, terus yang berikut ini. Nih, ini pembebanan. Bagian ini sering ketika seseorang jatuh, Bapak Ibu kalau nanti sudah yang ibu-ibu premenopause hati-hati, jatuh sedikit saja ini bisa patah tulang di sini. Bagian kolom femoris ini, tulangnya begini, dilihat dari depan gini. Nah, ini putus, nggak bisa disambung ini, nggak bisa dipen. Karena ini ketika dipen untuk berdiri klek lagi, nggak bisa. Makanya dipotong, klek, dibuatkan yang baru buatan manusia, terus baru dipen di sini. Ini ibu-ibu yang biasa sering terjadi jatuh sedikit saja, patah di sini. Nah, ini persoalan yang di sini. Sekarang yang berikutnya adalah ini, lutut di atas tulang kering kita ini. Di sini ini seringkali pada posisi orang bermasalah, khususnya orang gemuk lagi. Karena itu orang gemuk ini kalau menegakkan badan gini, terus kedepankan perutnya, terus kalau jalan mesti ngetek. Nah, betul ya? Kalau jalan kan beda. Nah, itu untuk memposisikan biar lebih ergonomis bagi seseorang itu. Maka sering terjadi gangguan itu. Ini dengkul ini seringkali ketika orang naik turun tangga nih, Bapak Ibu bisa lihat. Ketika naik begini. Nah, ketika naik ini dia titik tumbuh tubuh di sini. Maka hati-hati bagi ibu-ibu lagi. Kenapa saya menyebutnya ibu-ibu? Karena ini paling rawan. Ibu-ibu itu kalau sudah pre-menopause, itu yang terjadi estrogennya mulai nggak beres. Estrogen itu hormon yang nanti
ketika terjadi estrogennya nggak beres, ini yang menjaga kalsifikasi tulang ibu-ibu itu adalah estrogen, maka akan terjadi mudah keropos tulangnya. Nah, apalagi kalau orang gemuk. Orang gemuk ini nanti ini terjadi pembebanan tumpuan itu menyebabkan OA, osteoartritis, yang menyebabkan seseorang mesti sakit dengkulnya. Maka mulailah orang itu tidak boleh banyak di trap-trap tangga. Nah, itu mengantisipasi jangan sampai sambat dengkulnya loro. Gitu. Nah, sekarang ini bagian paling bawah ini titik tumbuh yang membebani seluruhnya. Tapi ini bagian yang tidak begitu malah fatal. Yang paling lebih fatal adalah ketika kalau ini dikasih ini, kalau ini dikasih jinjit, ini menohok ke sana, Bu. Nah, kalau sudah menohok ke sana, ini di sini ada otot betis, itu di situ ada begini. Otot betis itu ada dua macam, kanan kiri, namanya musculus gastrocnemius. Ini ada pembuluh darah, yang di situ pembuluh darah ini ada klepnya, naik ke atas ini. Darah kan tidak bisa dipompa, nggak ada punya pompanya. Pompa itu hanya jantung. Tapi setelah ini vena nggak ada pompanya. Nah, ini naik ke sana, muncul klep. Nah, tapi ketika ini terjadi kontraksi karena diangkat tinggi gini, maka yang terjadi ini jepit. Maka yang terjadi pembuluh darah kejepit. Itulah yang sering menyebabkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami itu namanya kena adanya varises. Pernah kok lihat namanya betis bervarises? Nah, itu salah satunya risiko orang yang namanya kesakitan akibat kerja, termasuk nanti dalam keadaan itu. Maka ini tidak ergonomis, indah dipandang, tak nyaman dipakai. Belum lagi ini nohok ke sana, ini yang kena tulang belakang ini bisa spondilitis, bisa kejepit sarafnya. Kalau itu kejepit sarafnya nggak bisa gerak. Ya, itu makanya berkaitan dengan ergonomi. Nah, serta psikologis. Kalau psikologis itu sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan mudah. Contohnya, ibu-ibu pernah sesak napas? Pernah nggak? Ya. Kalau sesak napas sebelum COVID, orang mungkin hanya menganggapnya itu adalah, aduh aku no asma, selesai. Tapi kalau bapak ibu sekarang sesak napas, mesti paranoid. Betul kan tidak? Kayak aku kena COVID. Betul kan tidak? Apalagi tenggorokannya kering. Waduh, wis pikirannya dengan dinding. Nah, jadi itu sesak nafas belum tentu paru-parunya bermasalah. Kandung cucunya saja bisa sesak nafas. Tangganya tua sudah sesak nafas, ya. Kemrungsung sudah sesak nafas. Jadi ini psikis, ya. Psikis orang ini bisa menyebabkan banyak masalah, ya. Maka jangan heran sekarang ini ketika ini sudah psikisnya terganggu, imunitas drop, pasti itu, ya pasti. Maka kalau kita itu terganggu ini bermasalah kepada kondisi sehat kita. Kondisi di atas menjadi beban di tempat kita masing-masing bekerja. Nah, ini kesehatan kerja, kalau kita lihat ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan beban kerja itu sendiri, beban tambahan akibat lingkungan kerja, dan yang berikutnya kapasitas kerja. Sekarang saya tanya, ibu dan bapak, pekerjaan itu semua punya beban apa enggak? Tapi masalahnya kalau bapak ibu bekerja itu ada terbebani atas pekerjaan itu yang masalah. Nggak ada pekerjaan, nggak ada beban kerja, betul nggak? Tapi kalau itu pekerjaan menjadi sebuah beban, itu sudah menjadi double track di dalam sebuah pekerjaan itu. Nah, beban kerja ini bisa kita eliminasi, ya. Ketika itu berkaitan dengan yang kaitan
sifat psikis. Maka sebuah beban kerja ini sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Kenapa relatif? Sebuah pembebanan diukur dengan matematis, beban kerjanya begini, terukur. Tapi pekerjaan yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, berbeda pula bebannya. Paham ya Bu? Ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan mindset orang ketika menerima sebuah pekerjaan itu. Ya. Ibu bekerja di laboratorium. Dalam keadaan menerima pekerjaan itu di laboratorium, mungkin ibu bapak enjoy saja. Tapi ada orang diminta bekerja di situ, ada beban psikis di situ, maka bisa menyebabkan pekerjaan ringan jadi berat. Betul nggak? Sebaliknya ada sebuah pekerjaan yang berat, tetapi di situ pekerjaan itu bagi dia yang melakukan nggak ada sesuatu beban yang berarti. Nah, makanya ini beban kerja itu sifatnya relatif, tergantung siapa yang menerima pekerjaan itu. Gitu. Nah, yang ini beban tambahan akibat lingkungan kerja. Ini ketika kita bisa mengatasi bagian nomor 1, ini selesai. Karena ini sebetulnya beban tambahan akibat lingkungan itu macam-macam. Lingkungan itu bisa manusia, bisa juga non manusia. Ya. Bisa bersifat biologis, non biologis, fisik, dan seterusnya. Karena apa? Contohnya beban tambahan akibat lingkungan kerja. Wah, koncoku nyambut gawe iki jelek kabeh. Udah beban kerja, betul ya? Wah, kepala sekolahku ini merasa tidak kerja. Ya. Semua ini bisa menjadi tambahan beban lingkungan kerja. Termasuk tadi berkaitan dengan kok lingkungan pekerjaan saya ini listriknya meledak, itu juga bisa masalah ya. Bapak Ibu, pandang layar ini ada getarannya enggak? Ibu melihat ada getaran enggak layar ini? Nah, itu bagi seseorang sudah menjadi masalah loh. Tapi ada orang lain enggak masalah. Nah, karena ini ada beban tambahan lingkungan, yang satu merasa terbebani, yang satu ada tidak, mengeliminasikan. Yang berikutnya adalah kapasitas kerja. Nah, kapasitas kerja itu menyangkut masing-masing individu kita. Ada endurance, ada daya kapasitas diri kita. Ya, contohnya adalah ada orang yang diberi beban pekerjaan dalam waktu 8 jam. Orang ini dia tidak mengalami kelelahan. Tapi ada orang yang baru diberi 6 jam saja sudah letih. Nah, ini namanya kapasitas kerja. Maka masing-masing itu bisa kita atasi. Bagaimana yang kita punya masalah di antara 3 hal ini. Nah, di sini ada beban akibat lingkungan pekerjaan ini. Faktor fisik tadi sudah kita singgung, ada pencahayaan, suhu. Nah, sekarang saya tanya, di lingkungan Bapak Ibu bekerja, labnya itu dari lingkungan fisik ada masalah nggak? Ada nggak Ibu di tempat Ibu? Di tempat Bapak ada apa yang bermasalah? Nah, sirkulasi udara sama lemari asamnya tidak ada atau bocor? Oh, rusak. Nah, ini kan untuk kami karya ini, ya. Oke, terus ada solusinya nggak itu? Belum diatasi. Oh, kalau ini kaitannya dengan pendanaan ya. Sirkulasi udara pakai exhaust nggak? Maksudnya disedot keluar udara. Rusak juga. Ya, kipas yang kotak. Tuh, rusak juga. Nah, sudah diusulkan juga karena itu berkaitan dengan bahaya kalau itu. Karena itu kaitannya dengan kimia plus sirkulasi udara itu nanti bahaya. Apalagi kondisi Covid kayak gini. Ya, walaupun tidak dalam posisi ada siswanya atau sekarang. Ya. Ada yang lain? Ada yang lingkungan labnya bermasalah fisiknya? Nggak ada. Oke. Berkaitan dengan radiasi, tekanan udara, saya kira insya Allah enggak kalau di Jogja ya. Faktor kimia itu
tadi ada disebut lemari asam ya. Kemudian berkaitan dengan biologis. Nah, kalau biologis itu ini bisa tumbuhan, bisa hewan, atau mungkin mikrobiologis ya, sangat infeksius, tadi bisa berkaitan dengan kesana. Tapi yang dimaksud faktor biologis itu kadang gini, namanya lab kelebihan ular itu jangan masalah. Pernah nggak di situ? Nah, paling tikus. Nah, tikus itu jangan dianggap enteng, karena itu gerogoti kabel rusak semua nanti. Alatnya nggak bisa dipakai nanti. Ya. Nanti tikus itu posisinya ngobrak-abrik kemikalnya, tumpah bisa bahaya juga, kan itu. Ya. Kotor juga, ya. Gimana? Bikin kotor ya, bau ya, dan seterusnya. Dan menimbulkan lepto, itu kalau dulu itu kan ahlinya leptospirosis. Ya, itu yang bahaya. Ya. Nah, fisiologis, nah, ini sikap dan cara kerja. Jadi tadi ketika meletakkan alat nggak benar itu sudah menimbulkan gangguan fisiologis. Tadi yang ini tadi contohnya, tubuh kita bisa menjadi bermasalah. Ya. Nah, faktor mental dan psikologis, suasana kerja, hubungan antar orang yang bekerja di situ. Bapak Ibu, laporan di tempat masing-masing ada berapa? Satu lab atau hanya satu untuk semua lab? Oh, all out ya. Ada 3 lab. IPA. Oh, fisika, kimia, biologi 3. Terus Ibu yang dikirim cuma 1 ini? Iya, karena nggak punya laporan. Oh, jadi 1 untuk 3 lab? Nggak ada laporannya Pak, jadi saya sebagai koordinator lab aja. Oh, koordinator lab. Oh, masalah. Ibu berarti guru? Iya. Oh, berarti ini apa pun namanya? Dan ngapain? Tambahan kerja. Oh, gitu, nggak ada laporannya? Nggak ada. Oh, Masya Allah. Jadi guru menyiapkan sendiri. Oh, di SMP mana tadi Bu? SMA Muhammadiyah 5. SMA Muhammadiyah 5, UMA, itu Purwo, bukan? Purwo. Oh, iya. Oke, baik. Baik Bu, berarti sama Pak Aris Madani apa itu? Pak Arif sudah di PDN, tidak di dulunya di. Oh, iya. Baik. Kemudian beban fisik kebisingan tadi ada berkaitan dengan fisik ini kebisingan. Saya yakin kalau kebisingan di lab Bapak Ibu tidak ya? Tidak ada loh? Insya Allah ya tidak ada. Tapi kebisingan ini kalau ada bisa bermasalah nih ya. Bermasalahnya terhadap apa? Terhadap kondisi fisik, fisiologis tubuh kita. Bisa bermasalah pada gangguan organ korti, budak ya. Itu berarti permanen. Yang berikutnya bisa berkaitan dengan hormonal. Nah, ini bisa menunjukkan stres dan hormonal. Karena kebisingan ini kalau sudah bermasalah ke bising tinggi, ini bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang berbagai macam organobiologi kena nanti. Ya. Ini pernah saya lakukan penelitian terhadap hal itu. Hormon tiroid itu bisa mengalami drop, ya, bisa mengalami gangguan metabolik. Maka itu berbahaya. Jenis kebisingan ini ya, saya kira Ibu dan Bapak sudah bisa lihat ada mesin kipas angin, AC. Ini ada suara AC. Ini bising juga. Tapi ini bising namanya bising intensitas rendah. Nah, bising itu adalah suara yang tidak dikehendaki. Ya. Nah, kemudian kalau bising yang terputus-putus itu biasa di bandara, ya kadang ada, kadang hilang gitu ya. Tapi kalau bising yang impulsif ini bisa menimbulkan rusaknya gedung, ya, termasuk hancurnya tubuh manusia. Ya. Terus impulsif yang berulang, mesin pabrik bisa terjadi seperti itu. Ya. Ada zona yang boleh dalam posisi ada suara-suara itu seperti apa. Jadi kebisingan dalam sekolah itu harus diperhatikan juga karena berkaitan dengan kemampuan konsentrasi orang dalam belajar. Kalau di lab-lab Bapak Ibu sekalian, itu yang menimbulkan suara ada enggak? Centrifuge? Ada enggak?
Nggak ada sentrifuge, Bu. Oh, nggak ada ya. Yang menimbulkan suara nggak ada. Kimia apa, Bu? Apa? Oh, yang untuk blowernya itu, untuk nyedot keluarnya itu. Berarti kan itu blowernya yang menimbulkan suara. Yang lain nggak ada ya. Baik. Karena kalau yang STM itu kan ada alat-alat termasuk yang untuk memanaskan itu. Otoplah nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya biologi ya ini. Nah, ini berkaitan dengan perkantoran, perpustakaan dan seterusnya itu ke sana. Nah, bisa menyebabkan gangguan komunikasi. Jangan dikira kebisingan itu bisa menimbulkan tensi tinggi. Karena suara yang tidak dikehendaki tadi bisa menimbulkan gejolak. Pernah saya teliti tentang persoalan polisi lalu lintas yang berkaitan orang yang jaga di perempatan dengan orang yang ada di kantor. Polisi sama-sama polisi, beban kerja yang ada di sini ada melihat jalan, bising gitu. Yang berikutnya, kenapa kalau polisi itu ada orang melanggar nggak lihat? Itu karena dia sudah stres ya. Coba Bapak Ibu bisa lihat di jalan ini orang Triwarjo ini, coba ikuti tuh. Mata kita mesti bikin stres ini. Nah, itu yang menyebabkan sliwer ya. Kemudian ini konsentrasi buyar ya. Nah, ini gangguan endokrin dan hormon. Ini yang termasuk ganggu menjadi orang hipertensi ya. Geli bisa. Endurance, daya tahan tubuh ini bisa mengalami penurunan, gampang infeksi, gampang kena penyakit menular ya. Termasuk gangguan organobiologi kita. Nah, yang juga bermasalah nih, gangguan psikis. Ibu dan Bapak, ketika ada ambulan berbunyi, wing, kalau itu ada momen sesuatu yang bermasalah terhadap Bapak Ibu, itu trauma. Betul nggak? Dulu ada yang ngalamin gempa 2006 kan? Nah, itu kan ambulan ini orang begitu ada ambulan dia stres. Betul nggak? Ini gangguan psikis ini. Maka orang jadi paranoid begitu. Gangguan komunikasi akibat bisingnya ini bisa menimbulkan gangguan salah menerima pesan ya. Timbul kesalahpahaman interpretasi saat bicara. Ini kan bisa menimbulkan beban tambahan kerja tadi. Kok saya kira dia itu kalau diajak ngomong orang tahu nyambung, malah emosi. Ini kan pemicu sikap emosional ya. Jadi hal-hal sepele ini yang bisa menimbulkan masalah-masalah yang di dalam dunia kerja kita. Menguras tenaga, cepat lelah. Jadi ibu-ibu dan bapak, kalau bapak ibu itu bekerja kok ada suara yang di situ mengganggu, itu akan lebih cepat letih. Endurance kita menurun. Itu. Apapun pekerjaan bapak ibu yang harusnya ringan jadi cepat lelah. Pernah menunggu lama enggak? Menunggu itu ibu lakukan apa saat menunggu? Melakukan apa saat menunggu itu? Diam saja atau ngapain? Capek apa enggak? Capek. Kenapa capek? Padahal cuma diam aja, bukan nyapu. Lah, orang menunggu nggak ngapa-ngapain itu capek. Kenapa? Karena psikisnya ini yang jadi masalah. Ini emosi. Emosinya itu yang menyebabkan kita cepat sekali mengalami kelelahan. Nah, ini gangguannya kan seperti ini. Gangguan perhatian, gangguan penglihatan, lalu yang masalah yang berikutnya apa? Kecelakaan kerja. Ibu dan bapak, ketika orang sudah terganggu sebuah perhatian fokusnya, itu akan beresiko terhadap dia tidak biasa melakukan begitu jadi melakukan itu. Biasanya tetap melakukan pekerjaannya ini, tapi karena nggak fokus nyekan barang ini bisa nggak pernah, meletakkan bisa nggak tepat. Itu yang akibatnya menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu bukan disebabkan dia kebiasaan teledor, ya enggak. Didahului latar belakang dia.
ada akumulasi yang itu menyebabkan dia akhirnya jadi tradernya akut mendadak melakukan ketraderan gitu. Ibu pernah mendengar kok ada orang itu biasanya orangnya tertib kok saya ini nggak tertib. Itu karena ada faktor latar belakang tadi yang menumpuk yang akhirnya bisa ke sana. Nah, di sini ada gangguan endokrin, gangguan hormonal ya. Di sini bisa mengalami hipersekresi hormon ya. Ini TRH, thyroid releasing hormone. Ada TSH, thyroid stimulating hormone. Dan ini adalah hormon T3 T4, hormon untuk metabolisme di organ gondok kita ini. Ini yang paling sering terganggu pada saat stres-stres yang ada. Bisa menyebabkan pacuan hormon oksitosin. Ibu dan bapak, oksitosin itu kalau pada ibu, kalau pas ibu menyusui itu yang menyebabkan ASI keluar. Yang kedua, kalau ibu mau melahirkan, namanya endometrium, namanya rahim itu kontraksi. Yang menyebabkan kontraksi hormon ini, oksitosin. Jadi kalau ada orang terjadi gangguan stresor terhadap seseorang di dalam dunia kerjanya, bisa mengalami abortus saat hamil. Bahaya loh gitu. Yang berikutnya, hipersekresi gonadotropin releasing hormone. Di sini bisa terganggu siklus head. Biasanya teratur menjadi tidak teratur, bisa lama nggak muncul-muncul atau mens nggak berhenti-berhenti. Nah, ini gangguannya bisa ke sana. Hipersekresi adrenalin. Nah, adrenalin kelenjar yang ada di atas ginjal kita ini. Di sini. Nah, ini kelenjar adrenal. Sehingga adrenalin yang keluar, maka ini akan menimbulkan pembuluh darah kita menjadi mengkerut. Maka ini tekanan darah akan naik. Adrenalin naik, maka yang terjadi nanti akan menimbulkan pembentukan yang namanya kolesterol tubuh. Jadi kalau orang itu terbiasa terpacu adrenalinnya tinggi, maka menyebabkan kolesterolnya tinggi tanpa makan makanan berkolesterol. Sering nggak ada orang aku tuh nggak pernah makan yang berlemak, makan daging-daging gitu, tapi kolesterolnya tak tinggi tuh. Sebabnya dia adrenalinnya terpacu. Kenapa sebabnya? Stres. Kerno, mikir sing ra ono. Itu. Terus yang berikutnya, nih kalau terjadi bising tadi ya bisa menyebabkan rusak di sini permanen tuli gitu ya. Nah ini orang yang tadi saya singgung, kenapa dia terjadi gangguan kemampuan kapasitas tubuhnya ini menurun, endurance-nya turun, maka imunitasnya turun, daya tahan tubuh menjadi drop. Pertama dimulai dari kontraksi otot. Orang tegang. Ibu-ibu pernah nggak bonceng motor atau ada dalam mobil, mobilnya yang nyetir ngebut, tegang nggak? Atau seorang ibu yang nyetir anaknya nggak begitu percaya dengan anaknya, ya yakin, maka dia nggak nyetir di sampingnya, tapi dia ikut ngerem kakinya. Nah ini sampai di tempat apa? Tegang semua, betul nggak? Ototnya tegang semua, padahal dia nggak pegang kendali kemudi. Nah itu yang menyebabkan ketegangan otot. Jadi kalau orang itu terjadi sebuah pikiran yang stres, ya, maka yang berikutnya adalah ini kontraksi otot, tegang semuanya. Tegang bisa di tangan, di kaki, di kepala, di seluruh otot-otot kita itu. Kenapa? Karena saraf simpatis kita bekerja, saraf simpatis. Maka orang harus rileks. Kalau terpacu, tegang tadi ini metabolisme terpacu, suhu tubuh naik. Nanti di ukur termogan itu kok naik di atas 37 lebih gitu ya, bisa 37,5 gitu ya. Ini karena ini
kontraksi tegang ini terpacu. Nah, akhirnya ini kehilangan energi cukup tinggi, cepat ngelih, cepat letih. Aku mau wis makan ini kok cepat ngelih ya. Nah, ini tidak menjadikan tenaganya itu berarti. Maka ini kita kondisinya jadi kayak gini, gampang mengkis-mengkis. Ini ya. Kalau seperti ini maka orang gampang kena infeksi, termasuk resiko tinggi kena COVID gitu. Ya. Kenapa? Soalnya karena dia daya tahan tubuh turun. Nah, gangguan psikis itu akhirnya bawa tasnya keakean ya. Beban dari pencahayaan nih juga bisa terjadi tidak memadai, bisa mengalami efek terhadap penglihatan kita ya. Ya. Lingkungan sekeliling tempat kerja kita, ibu dan bapak, ada nggak di antara ibu dan bapak ini yang risenan? Tahu risenan? Aku nggak perlu barang ngomong risi, pengenan ingin ke. Ini gambar penglihatan loh, sepele tapi bisa emosi, ya. Nah, ini bahaya. Jadi persoalan itu gangguan fungsi penglihatan akan terganggu karena ini ada gangguan psikologis akhirnya nanti. Maka di lingkungan pekerjaan kita jangan ada hal-hal yang sifatnya marahi orang jadi terpancing risih. Karena mesti akan meluapkan ini. Terus yang berikutnya, orang akan cepat lelah dan rasa kurang nyaman di dalam tubuhnya. Ya tadi saya ibaratkan untuk ibu dan bapak mencoba di jalan nongkrong di perempatan, lihatlah orang lalu lalang, itu gangguan penglihatan itu nanti. Karena ini menjadi lebih kita, karena ini akhirnya saya nggak mau lihat orang lewat begini nih, melihat sesuatu yang tidak fokus di situ akhirnya. Orang yang gangguan pencahayaan juga bisa terjadi gangguan kewaspadaan atau gangguan ketelitian. Sekarang contoh yang paling gampang begini, ibu-ibu dan bapak, kalau listrik mati di malam hari, ibu dan bapak terus apa yang ibu bapak lakukan? Mesti mapan turun. Betul nggak? Paling gampang mapan turun. Kenapa sebabnya? Karena ini orang daripada melakukan apa-apa itu. Kenapa sebabnya kok ini bisa terganggu? Nah sekarang ini kaitannya, ketika terjadi cahaya gelap terang ini, gelap, kondisi gelap dan kondisi terang. Orang yang kondisi di dalam kondisi terang dan gelap itu beda pacuan sarafnya. Ibu-ibu dan bapak, di dalam bioritma itu ada namanya irama sirkadian. Irama sirkadian ini yang berkaitan dengan perputaran bumi terhadap matahari dan bumi pada porosnya, maka ada gelap terang. Kalau gelap namanya malam. Malam ini yang terpacu adalah saraf parasimpatis. Parasimpatis itu kalau memacu jantung menjadi pelan. Ini lebih ke arah istirahat. Napas menjadi tidak menggebu. Yang terjadi kalau terang, maka seseorang akan mengalami terpacu simpatis. Simpatis terpacu ini akan menyebabkan aktif orang untuk bekerja, sehingga dia siaga. Oke? Dan itu ketika orang dalam keadaan pengaruh dari pencahayaan ini, dia ada dalam suasana siang, tapi dia di dalam lingkungan yang gelap. Ya. Contohnya kayak gini di ruangan di sini gelap gitu. Ini sudah mengalami suatu gangguan seperti orang dalam perjalanan jauh itu dari Jepang ke Jogja dulu berapa jam Bu? 7 jam ya. 7 jam. Dan itu selisih jam ini
orang pun sudah mengalami jet lag. Jet lag itu karena perbedaan waktu, betul nggak? Nah ini sama, seseorang akan mengalami jet lag di dalam lingkungan yang di sini sebetulnya sedang siang hari, tapi ini kok gelap. Ini orang akan mengalami seperti itu dalam tempo yang lama nih. Nah, makanya di sini nanti akan terjadi gangguan kewaspadaan, kemudian dan seterusnya itu. Maka di dalam lingkungan itu harus yang linear. Kalau memang siang ya kita harus kondisikan terang gitu. Di lingkungan itu tetap terang. Kalau malam ya memang dia harus kondisinya redup. Makanya nanti untuk istirahat itu harus menggunakan pencahayaan yang remang-remang sebaiknya, agar kualitas tidur kita bisa menjadi lebih baik. Karena itu untuk supaya bisa lebih rileks. Ya. Gelap lebih baik. Nah, kalau ada yang takut toh, namanya gelap pek gitu kan, akhirnya kasih lampu yang remang-remang, ya kan? Merah, hijau, redup. Ya, itu menjadi lebih rileks. Gitu. Begitu ya, Bu ya. Tapi ada yang ekstrim, rasa lampu. Nah, tapi sebenarnya itu tidurnya tidak berani, malah saya satu. Nah, stres nanti. Ya kan, suami istri ada yang penakut, ada yang memberani tuh. Gitu. Maka ambil langkah moderat, remang-remang tadi, Bu. Beban kerja dalam kaitannya dengan suhu ini juga sama. Ini bisa berkaitan dengan suhu yang ekstrim panas, ya. Kalau di sini sih nggak begitu ya. Kalau di Arab Saudi itu kelihatan sekali ya. Suhu yang dalam keadaan ekstrim panas ini orang bisa dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Kehilangan cairan. Tapi dalam kondisi di tempat yang dingin juga bisa dehidrasi, Bu. Jangan dikira. Sebab apa? Ketika kita dalam lingkungan dingin, tubuh akan mempertahankan suhunya dalam keadaan suhu tetap, ya. Tapi dia harus berusaha keras untuk apa? Nah, ini dia harus melakukan metabolisme karena dia terjadi heat loss. Ya, misalnya nih, di sini suhunya AC itu berapa? 16 derajat Celcius ya. Suhu tubuh kita berapa? 37 loh. Normalnya 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Tinggi mana antara tubuh dengan AC di lingkungan ini? Tinggi mana? Tubuh toh? Termodinamika mengatakan pergerakan panas terjadi dari tempat panas yang tinggi ke tempat rendah. Nah, di sini kita mengalami kehilangan panas, betul nggak? Terjadi perpindahan panas tubuh ke lingkungan. Ini kalau diteruskan terus menjadi orang hipotermi, maka tubuh tidak mau mengalami hipotermi. Dia untuk tetap 37, dia harus meningkatkan metabolisme. Maka dalam bentuk seperti ini dia akan merangsang TRH, thyroid releasing hormone, untuk memerintahkan TSH. TSH perintah pembentukan T3 dan T4. Nah, di sini terjadi mitokondria ini aktif untuk melakukan metabolisme. Maka di sini akan terjadi C6H12O6 plus O2, lalu CO2 plus H2O plus ATP. Nah, ATP ini panas tubuh untuk tubuh, maka terjadi pembentukan air. Jadi di dalam lingkungan dingin kita ini kehilangan panasnya tadi, penguapan dalam kaitannya pembentukan air ini. Kalau air ini dibentuk terus, maka yang terjadi tubuh akan mengalami tekanan darah bisa naik, maka dia diperintahkan untuk keluar pipis. Sehingga seseorang dalam lingkungan dingin mesti terkencing-kencing, betul nggak? Terkencing-kencing itu banyak loh. Nah, di situ Bapak Ibu, kehilangan air di tempat dingin ini orang nggak sadar, maka seseorang bisa mengalami dehidrasi di lingkungan dingin. Karena apa? Merasa seger. Yang terjadi nggak haus. Karena apa? Di otak ini dia tidak terjadi rangsangan untuk rangsang haus. Refleks hausnya nggak jalan. Maka orang kalau minum itu menunggu haus, bisa nggak haus karena seger, hawanya sejuk. Sejuk, bayangan otak ini
deskripsinya adalah penuh dengan air. Maka tubuh kita itu kehilangan air karena tidak minum di tempat yang dingin. Gitu. Dehidrasi di tempat panas karena posisinya keringetan. Gitu. Itu bisa berbahaya. Dehidrasi ini bisa berbahayanya apa? Bahayanya apa, Bu? Tekanan darah drop, hipotensi. Yang kedua apa? Suhu panas tinggi, bisa heat stroke ini. Bisa dilembing, akhirnya bisa meninggal. Maka jamaah haji itu biasanya kesana ini. Nih, potensi akut, gangguan metabolisme, lelah, letih, cepat capek gitu. Ya, di tempat panas itu seperti itu. Gangguan psikis, gampang lesu. Nah, di tempat panas itu emosinya tinggi. Nah, makanya di proyek-proyek itu ngomong sering marah-marah ya. Ini juga sama, dehidrasi bisa, terpacu metabolisme, frostbite, pernah dengar? Ujung-ujung jari ini mati, ya, ujung telinga ini, ya, hidung ini yang paling sering kena suhu yang sensitif lingkungan ini, paling cepat mengalami kebekuan. Frostbite itu beku, itu bahaya juga, ya. Nah, hipotermi bisa shock, ya, seseorang bisa shock. Gangguan psikis karena kedinginan bisa gangguan psikis, ya, bisa spasmo otot, pembuluh darahnya mengkeret, ototnya mengkeret, maka orang cepat capek juga. Yang berikutnya tekanan bisa naik, ya, bisa berbahaya juga. Nah, beban kerja dari pencahayaan, kewaspadaan, gangguan penglihatan tadi sudah. Lensa juga terpengaruh, lensa mata. Maka kalau kita baca di tempat yang terang tidak begitu masalah. Membaca di tempat yang remang maka akomodasi kuat-kuat, lensanya makin mencembung ini. Jadi kita tambah minusnya gitu ya, bisa terjadi. Ini gangguannya bisa ngantuk ya, lelahnya ya. Psikis ya, beban kerja akibat debu. Saya kira kalau di lab enggak loh, ada enggak? Jangan dikira lab itu kalau menggunakan serbuk-serbuk bahan kimia bisa jadi mengganggu, makanya harus pakai masker juga. Ini kalau di tempat lapangan iritasi mata, gangguan toksisitas dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk yang pertama. Mungkin ada diskusi sebelumnya? Mau tanya jawab silakan. Atau langsung aja ya nanti seperti itu tadi ya. Sekarang yang berikutnya. Pak, saya mau tanya. Oh, monggo. Tadi hubungannya kalau Apa? ada tangga itu ya Pak ya? Oh, tangga. Kalau naik truk gitu ya. Itu kan posisi saya kan dari SMA MUHI. MUHI? Oh iya. Dan di sana kebetulan dikasih amanah kepala lab. Oh iya. Jadi saya membawa IPA, IPS, IPA-nya ada 3. Iya. Biologi, fisika, kimia. Terus membawa IPS juga. IPS itu sejarah, geografi, sosiologi, jadi ada labnya semua. Oh iya. Lab bahasa juga ada. Oh iya. Terus ada juga lab ISMUBA. Ismuba, ada labnya ya. Oh iya iya. Nah ini Ismuba tahu Bu Lilis? Ismuba, Islam, akidah, ya. Kemudian ya, Al-Islam ya tadi. ya. Ya. Nah, Ya, Aika. Terus apa Bu? di MUHI kan 3 lantai ya Pak. 3 lantai ya. Jadi, kalau mau seperti di sini pakai lift juga tidak memungkinkan Iya. biayanya. Iya. Tetapi kalau tidak pakai lift juga ini apa namanya? Saya lihat tuh di kesehatan teman-teman saya juga terasa banget ya Pak. Yang terutama yang sudah senior-senior ini. Iya, iya. Nah, Iya. itu setelah tadi saya dapat dari Bapak jadi member gitu Iya, ya. iya. Terus jadi kecenderungan Dengkul. sakit kaki. Lutut. Nggih. Itu Oh, cara mengatisnya bagaimana ya? Apa ya mau tidak mau jadinya seperti itu nggih. Oh iya. Tidak ada liftnya. Iya. Terus kita apalagi lewat tatap muka. Jamnya banyak misalnya. Kita ngajar nanti ke lantai 3, kemudian ke lantai 2, ke lantai 1, ke lantai 3 lagi kan di MUHI sampai jam 5 sore Pak. Betul. Dari pagi sampai jam 5 sore, 5 hari kerja. Itu 5 hari kerja kalau Iya. kota ya. Nggih. Iya. Nah itu sering dirasakan teman-teman saya yang sudah sepuh-sepuh ini sering sakit Pak. Iya. Itu Baik. cara mengatasinya bagaimana? Iya. Saya harus usul adalah Nah, baik, gini. Dari kasus apa namanya itu berkaitan dengan
kesehatan kerja ya, artinya dalam bentuk orang itu biasanya mulai terjadi kurang lebih mulai usia 45 ke atas sebetulnya. 45 itu sebetulnya kalau dari saya melihat belum begitu tua, tapi sudah degeneratif mulai terjadi akibat ada faktor tambahan namanya kegemukan. Banyak nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang di sana itu kegemukannya mulai meningkat? Kayaknya kalau bukan nggak gemuk bukan orang bumi kayaknya. Jadi banyak yang gemuk dong. Iya. Nah ini yang menyebabkan semakin usia muda terjadinya kena itu, karena itu ada faktor pembebanan tubuh tadi lebih kuat. Maka saran yang pertama adalah ya tadi menurunkan berat badan. Ini kan angel. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana untuk supaya kalau ini bisa teratasi tanpa harus melakukan seperti itu? Nah ini ya usulannya menggunakan lift. Tapi pertanyaannya, lift di lantai 3 hanya sampai ke lantai 3 kira-kira bisa nggak dipenuhi gitu kan? Walaupun cuma satu di antara gedung-gedung yang ada itu kan, itu nyambung tuh gedungnya antara, kan bentuknya bentuk utuh ya kalau nggak salah. Bunder, Pak. Oh malah bunder. Iya. Oh sekarang bunder ya? Iya. Oh nah itu malah satu lift bisa untuk yang lain loh, misalnya begitu ada. Karena faktor yang namanya menurunkan berat badan itu bukan perkara gampang, sebab itu membutuhkan disiplin yang tinggi. Ya, contohnya, ini contohnya saya aja, karena yang namanya orang itu untuk disiplin itu nggak mudah. Kenapa sebabnya? Menurunkan berat badan yang ideal itu salah satunya ya olahraga yang rutin. Dan olahraga rutin ini hanya sebetulnya butuh waktu setengah jam aja, 30 menit. Nah, kira-kira bisa nggak orang-orang yang punya masalah seperti itu olahraga rutin 30 menit? Kan itu nggak mungkin suruh jalan 30 menit, wis dengkule loro kan nggak mungkin kan gitu. Nah, gunakan aktivitas yang sifatnya menurunkan beban itu, olahraganya misalnya sepeda malah nggak apa-apa. Sepeda itu tidak membebankan ke dengkul. Sepeda rutin aja 30 menit berputar. Kan tinggalnya banyak di kota tuh, atau di daerah agak ke atas. Iya, biasanya ada sebagian juga pinggir-pinggir. Oh begitu. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan 30 menit tiap hari, insya Allah beban tubuh Tapi akan solusinya di diri sendiri juga. di diri sendiri, pengelolaan diri. Karena mengandalkan institusi kan tidak mungkin. Nah, karena ketika itu harus naik turun, ini kan melibatkan dimensi ruang itu, pembagiannya kelas kan nggak gampang. Iya. Apa misalnya, kira-kira kita petakan guru-guru yang senior itu di kelas apa saja, kan nggak mungkin harus menyesuaikan gitu-gitu. Atau modelnya kayak di perguruan tinggi, misalnya ruangannya tidak tetap, pindah-pindah. Kalau di SMP, SMA kan kelas itu kan tetap, guru yang mendatangi kelas. Tapi kalau di sini kan enggak. Nah, misalnya dimensi ruangnya yang untuk senior kasihkan bawah, sehingga pas pelajaran ini di bawah, muridnya yang mendatangi kelasnya gitu loh. Moving kelasnya. Nah, bisa nggak di model gitu? Itu bagian kesehatan apa? Akademik apa namanya? Kurikulum ya. Bahkan yang kurikulum yang harus pusing ngatur itu. Kalau bisa digitukan, berarti kan berkaitan dengan institusi, tidak terlalu pembebanan membuat lift kan itu. Kalau bisa, tapi kalau enggak, ya tadi dimulai dari pencegahan. Siapa? Guru-guru yang masih muda itu dibiasakan olahraga supaya nanti tidak dalam kondisi tambah tambun. Kalau dia bukan orang Batak tapi bergelar tambunan. Begitu ya Bu ya. Nah, itu salah satu solusinya begitu. Karena nggak mungkin dengan itu. Kalau hanya diobati, nggak ada penyelesaian dengan obat-obatan. Apalagi itu nanti harus cuma disuntak-suntik, wah itu malah biayanya tinggi. Ya, solusinya adalah menurunkan berat badan. Itu mutlak. Begitu Bu? Ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya.